Halo Mam and Dad, sahabat Limiati. Saya Novina, dokter spesialis anak di RSIA Limiati. Saya adalah konsultan endokrin anak. Ya, perawakan pendek pada anak atau short stature itu apabila didapatkan dari pengukuran hasil tinggi badan anak berada di bawah -2 standar deviasi atau di bawah persentil 3 sesuai untuk kurva tergantung terhadap umur dan jenis kelamin anak. Ya, jadi perawakan pendek sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Satu, perawakan pendek yang termasuk ke dalam varian normal. Contohnya adalah familial short stature, di mana kedua orang tua memiliki tinggi yang tidak terlalu tubuh yang tidak terlalu tinggi, namun masih dalam batas normal. Nah, anaknya sendiri akan mendapatkan tinggi badan yang memang tidak terlalu tinggi karena sama dengan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah keterlambatan pubertasnya, yaitu constitutional delay of growth and puberty. Pada masa ini, anak biasanya akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan pubertas, namun pada akhirnya akan mencapai tinggi final yang normal. Nah, untuk perawakan pendek yang sifatnya patologis itu terbagi lagi. Contoh, misalnya seorang anak yang mengalami kekurangan hormon pertumbuhan atau seorang anak yang mengalami kekurangan hormon tiroid. Tentu nanti harus mendapatkan tata laksana sesuai dengan etiologinya. Ya, ini merupakan pertanyaan yang biasa saya temui dari orang tua, baik mom and dad yang datang membawa anaknya. Tentu saja setiap orang tua ingin anaknya bertubuh tinggi. Kita tahu tinggi badan bukan hanya kesehatan saja, namun implikasinya juga sosial. Kita tahu beberapa lapangan pekerjaan, ya cita-cita seorang anak harus didukung dengan tinggi badan yang cukup. Mungkin ada mom and dad yang ingin anaknya menjadi pilot atau menjadi polisi, tentara. Ada beberapa profesi yang memang harus ditunjang dengan tinggi badan yang cukup. Nah, untuk anak-anak ini bila memang dari awal kita temukan ada mengalami gangguan pertumbuhan, mohon mom and dad segera bawa anak untuk diperiksa. Karena lebih cepat, lebih baik agar kita segera tahu apa etiologinya, apa penyebabnya, dan dapat kita berikan pengobatan yang sesuai. Ya, mom and dad, untuk anak-anak yang memang tubuhnya tidak terlalu tinggi ya, tubuhnya pendek, sebaiknya dibawa sebelum anak mencapai usia pubertas atau akhir balik. Kenapa? Kalau misalnya mengalami gangguan pertumbuhan pada masa sebelum pubertas terlewati, maka saya sebagai konsultan endokrin, kita lebih gampang untuk menterapinya. Tapi bila anak nanti datang sudah lewat masa pubertasnya, tentu memang masih bisa, namun ada beberapa trik-trik khusus atau terapi yang lain yang harus kita jalani. Ya, jadi kita tahu bahwa growth hormone itu berperan penting setelah anak melewati masa bayi atau masa infan. Nah, di sini hormon pertumbuhan akan lebih besar peranannya dibanding nutrisi yang kita tahu lebih berperan besar dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan hormon pertumbuhan biasanya mulai terlihat ketika melewati usia 3, 4 atau 5 tahun. Kenapa? Pada masa itu orang tua biasanya melihat bahwa dibandingkan anak-anak sebaya, anaknya akan tampak lebih pendek. Selain itu, anak akan tampak lebih gemuk atau chubby. Dan orang tua biasanya tidak menganggap itu hal yang bermasalah sampai ketika mereka melihat anaknya masuk misalnya ke sekolah dan pada saat itu
di kelas mulai kelihatan bahwa anaknya gemuk dan juga terlihat paling pendek di kelas. Nah, untuk anak-anak dan kekurangan hormon pertumbuhan, maka kita akan memberikan terapi berupa hormon pertumbuhan yang akan disuntikan kepada anak tersebut, dan diharapkan dengan adanya pemberian hormon pertumbuhan secara teratur, tinggi badan anak akan mencapai tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Ya, untuk anak perempuan dengan perawakan pendek kita harus lebih concern karena memang ada gangguan pertumbuhan yang disertai dengan gangguan pubertas. Itu memang ada kelainan, contohnya seperti sindrom Turner. Di sini anak selain pendek juga mengalami keterlambatan pubertas. Anak-anak yang setelah usia 13 tahun tetap tidak menunjukkan karakteristik perempuannya, seperti adanya pertumbuhan payudara, itu mengalami gangguan yang kita sebut namanya selain daripada short stature juga delay puberty. Nah, anak-anak ini memerlukan terapi yang lebih cepat, lebih baik, sehingga kita akan dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik juga untuk anak-anak perempuan. Maksudnya supaya Bapak dan Ibu juga harus ingat, sebenarnya anak perempuan juga harus diperhatikan. Kadang-kadang di masyarakat awam kalau itu anak-anak, kalau perempuan ya dianggap lebih pendek, tidak masalah, padahal sebenarnya itu ada kelainannya yang memang khusus untuk anak perempuan. Ya, stunting itu termasuk dalam perawakan pendek. Perawakan pendek tadi sudah saya katakan apabila tinggi badan anak di bawah -2 SD. Stunting itu sendiri kalau kita lihat mengacu kepada WHO atau UNICEF, apabila anak berusia 0 sampai 59 bulan atau bahasa awamnya kita sebut balita, berada dalam status antropometrinya, tinggi badan berada di bawah -2 SD dalam kurva WHO, sesuai untuk umur dan jenis kelaminnya. Khusus untuk stunting, seperti yang saya sebutkan bahwa tinggi badan anak di bawah -2 standar deviasi tergantung pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan dalam kurva WHO. Nah, ini banyak disebabkan oleh mungkin sudah banyak tahu malnutrisi kronik. Nah, malnutrisi kronik ini bisa terjadi mulai dari sejak dalam kandungan ibunya sampai di luar kandungan ibu. Kita bisa tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan sangat bergantung dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, malnutrisi yang terus-menerus terjadi, baik itu karena intake-nya atau karena penyakit tertentu yang membuat anak terus-menerus sakit, sehingga intake atau asupan nutrisinya menjadi suboptimal, dapat menjadi penyebab dari stunting. Karena itu, anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan di bawah umur 5 tahun yang sekarang kita sebut banyak disebut stunting ini memerlukan terapi yang secepatnya agar bisa dikoreksi dan bisa melanjutkan pertumbuhan yang optimal sesuai dengan usianya. Mom and Dads, jadi untuk stunting tadi, karena kita lihat bahwa itu terjadi biasanya pada anak di bawah usia 5 tahun, 0 sampai 59 bulan, maka jangan lupa kita pastikan ketika kelahiran anak-anak kita memastikan anak kita dilakukan screening hipotiroid kongenital. Di Limiati itu sudah dilakukan secara rutin pada usia lebih dari 48 sampai 72 jam setelah lahir. Nah, hasil dari screening hipotiroid ini biasanya nanti akan diinformasikan kepada mom and dads, dan apabila terjadi gangguan atau kekurangan dari hormon, maka akan segera ditata laksana dan itu lebih dini akan lebih baik. So, mom and dad, jangan lupa ketika anak dibawa untuk kontrol secara teratur ke dokter, pastikan tinggi badan anak dan berat badan serta lingkar kepala selalu diperiksa. Dan apabila mom and dad mengkhawatirkan atau ragu, lebih baik konsulkan dengan dokter spesialis anak yang menangani anak-anak Anda.
Mom and Dad, sekian sharing dari saya kali ini. Saksikan informasi-informasi edukatif lainnya dari dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Tumiati. Saya Novina, sampai jumpa.